Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sobat Gibol, bila bola dimanapun kalian berada, kita kembali lagi ke evaluasi dari timnas Indonesia setelah menggebuk tembok raksasa China dengan skor yang tidak terlalu mayor, yaitu 1-0 untuk kemenangan timnas. Namun kemenangan ini diraih oleh punggawa timnas, bukan hanya kaleng-kaleng cara meraihnya, akan tetapi penuh dengan lika dan liku, penuh dengan adegan drama di babak kedua. Seperti yang kita ketahui bersama, timnas Indonesia telah menyelesaikan rangkaian pertandingan di round ketiga di Piala Dunia zona kualifikasi Asia, tapi tidak ada airnya, jadi Air Asia. Ini hanya Asia aja. Maka di sini Indonesia di round 3 ini telah berhasil menginjakkan satu kakinya di Piala Dunia karena berhasil lolos untuk ronde keempat. Setelah finish di urutan mengunci finish di urutan keempat, walaupun antara 3 dan 4, walaupun di pertandingan dengan Jepang nanti masih anti klimaks apakah bisa ketiga atau keempat, dan itu nggak masalah. Yang terpenting lolos otomatis ke ronde 4. Nah, hasil dari timnas kita dikomentari oleh salah satu pakar dan jurnalis sepak bola ternama, Bung Kusnaini, ya, familiar disebut Bungkus. Bungkus ini menilai penampilan Audero sangat tenang, dan beberapa penggawa timnas pun seperti Ole yang menjadi man of the match itu juga sangat tenang untuk mengeksekusi, dan tidak ada istilah cemas bahwa mereka di sini nanti tidak akan bisa memenangkan pertandingan, dan tiket ke Piala Dunia sudah menjadi kenangan. Jalur fast track melalui pola PSSI yang dinahkodai oleh Bapak Erick Thohir, Pak ET, membuat mega project naturalisasi, mega super naturalisasi yang menggait pemain grade A di Eropa, Liga Top Eropa, bahkan Amerika. Martin Paes seyogyanya akan menjadi mimpi yang kurang indah di bulan Dzulhijjah. Otomatis di Jumat kemarin kita melaksanakan dan memperingati Hari Raya Idul Adha. Nah, otomatis malamnya nyatanya kurang enak, tetapi nyatanya menjadi sedap karena timnas kita berhasil kemenangan Indonesia atas timnas China 1-0 ini. Kita akan mencoba bergabung dengan pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini. Halo, selamat malam Bungkus. Selamat malam Aga. Iya, terima kasih Bung udah meluangkan waktu di tengah euforia kemenangan China tadi. Sempat ke GBK atau nonton dari rumah aja Bungkus? Oh, ternyata saya nggak nyampe ke GBK, itu terlalu padat. Kompak bermain. Ini skuad timnas di jajaran back, otomatis Ridho, Ije, sama Hapner ini masih clean sheet. Artinya dalam 7 pertandingan mereka selalu clean sheet dengan trio back ini. Apalagi ditambah dengan penjagaan gawang yang superior dari Audero 7 musim di Serie A. Sedangkan satunya adalah Martin Paes yang melalu lalang di benua Amerika di Liga Sono, menjadi kiper terbaik di timnas yang juga dilapisi oleh kiper kawakan sekali Audero di Serie A. Mads Hilgers, bukan berarti Mads Hilgers kita kesampingkan. Ini si apa istilahnya, si bek tangguh dari klub Liga Belanda, Liga Holland ya. Liga Holland ini Mads bukan berarti kita ngesampingkan Mads. Mads juga tampil bagus, dominan dan Spartan.
Namun perlu diingat bahwa penampilan Mes dengan 3 penggawa ini perlu waktu untuk berkolaborasi, perlu waktu untuk nge-match agar matching konsolidasinya, matching tektokannya, komunikasinya di jajaran pertahanan. Potensi serangan balik. Jadi ini di skuad pemain timnas kemarin yang diturunkan Egy sama Lily Pali. Egy stok pemain di gelandang serang sekali Egy tentu sangat dibutuhkan. Bahkan beberapa kali Egy mampu menembus jantung pertahanan timnas China. Namun akurasi dari umpan-umpan Egy, umpan-umpan silang Egy kurang begitu Spartan yang dijemput oleh Ole dan juga dijemput oleh sayap kiri gelandang serang ya seperti Hai dan sayap gelandang serang lainnya di sisi sayap, winger yang bermain cukup bagus ya, winger kanan kiri kita masih teringat seperti Arjen Robben ya, dan satunya lagi ada, kita juga punya Yakob Sayuri, terus di winger kita juga punya gelandang super cepat ya. Ini juga membuat lini serang kita semakin variatif, dimana lini serang kita ada Ole, ada Strike, Sananta, dan Beckham. Strike menjadi ini PR bagi Strike karena Rafael Strike itu di timnas U23 mendapatkan menit bermain yang banyak, namun di timnas senior tentu saja senioritasnya dikalahkan oleh kakak-kakak seniornya. Ini menjadi lampu kuning bagi Strike agar menampilkan performa terbaik, apalagi di klub ya jarang dimainkan. Ini juga menjadi notis berharga bagi Rafael Strike. Beckham bagus ya, ada umpan langsung ya ketika berada di jantung pertahanan timnas China yang walaupun gagal dieksekusi oleh Kevin Dix, namun hasilnya tentu saja tidak mengecewakan. Beberapa kali timnas kita mampu membuat revitalisasi performa dari Cina begitu sangat dominan. Jadi bola-balik mereka bongkar formasi, bongkar pemain, karena itulah ya, karena Spartan dan superior dari timnas Indonesia di babak pertama otomatis. Indonesia vs Cina. Nah ini kita bisa lihat yang baru di Kinder Joy, koleksi Masha and the Bear dan Bad Wheels. Temukan keseruannya dengan si kecil. 2 for the price of 1 there, Rido on Wang. Real save that Audero has had to make. Ini Audero juga Missed away was okay, and then save, this is an excellent stop. Getting main down low. save ya. Ini save itu kalau nggak di save sama dia, Tremendous hopes of kita bisa World Cup bayangkan qualification. gawang pasti jebol itu. By a threat, Apalagi they tidak could have mudah. turned this one. Kita bisa lihat tidak mudah ini. Sayuri leading China PR by Di awal-awal ya. the players coming off. It's Han Peng Te Sudah. at the back. Di babak kedua And mereka Xu Hayan melakukan beberapa in kali midfield. coba pemain dan formasi dari Iva Fonik. So Ini juga assume that's a straight swap at the back. We did see Han coba kita cari yang couple in Dix sama Beckham. won by ya. Bedong. Beckham, Ini ya Beckham. wonderful Juga footwork again. bagus ini ya umpan dari Beckham. Kicks it out. Total for him. And in March, his strike kicks it out. Determination won by just leading by example, the captain. I think David, no more involvement for Zhang Yun.
subscribe to my channel.